tambak ko to dilita, to lepang, ia una puranu na pobolisa, icici pande mawarra, na senga na, salili dilalang tendona, baraka kumpayakum. Ini adalah salah satu contoh penggalan mantra pelet atau pengasih dalam komunitas masyarakat Mandar. Lalu, seperti apa ilmu pelet ditinjau dari kacamata kekinian? Masihkah kemudian relevan untuk dilestarikan ataukah harus dibuang jauh karena kita sudah lebih mengedepankan logika dan otak dalam berpikir? Berbicara soal ilmu pelet dan yang berkaitan dengan dunia supranatural, maka siapa yang tidak mengenal suku Mandar? Tidak kemudian membanggakan suku ini sebagai suku yang paling hebat soal dunia yang selalu tidak bisa dilogikakan ini. Namun, hampir semua orang di Jazirah Sulawesi mengenal suku Mandar sebagai suku yang identik dengan ilmu yang tak kasat mata ini. Entah mengapa hal tersebut dapat terbentuk di persepsi orang-orang. Pencitraan adalah hal yang terbentuk dari pengalaman dan hal ini telah berlaku dan terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Kemungkinan peristiwa-peristiwa magis banyak berlaku dan melibatkan orang-orang yang berlatar belakang suku Mandar. Hal ini kemudian terbentuklah persepsi yang dalam sebagian pandangan orang menakutkan dan mengerikan. Jika ada orang Mandar yakin dan percaya jika Anda berkunjung ke daerah-daerah di luar dari Mandar, maka Anda akan diidentikan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural, menguasai beberapa ilmu, mantra dan doti, serta paisangan yang dapat melemahkan orang yang Anda tidak sukai. Sedikit banyak ini merugikan generasi yang tumbuh saat ini. Mereka mungkin cenderung dicitrakan negatif oleh pandangan ini, dan Anda akan serta-merta menolak dan meluruskan pandangan bahwa tidak semua orang Mandar tahu dan memiliki kemampuan pelet ini. Ilmu pelet, guna-guna, dan mantra untuk memikat wanita, melemahkan musuh, secara umum adalah sisi yang biasa diidentikan dengan hal-hal yang negatif dan sulit diterima oleh generasi yang tumbuh di era globalisasi seperti saat ini. Namun kemudian tidak bisa dinafikan juga bahwa dunia ini juga adalah salah satu elemen budaya hasil penciptaan karya manusia yang bermukim di wilayah Mandar. Lalu pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah budaya pelet, doti, atau paisangan towaine itu patut dilestarikan atau dihilangkan saja karena tidak berguna? Jika dilihat secara lebih dalam, kekuatan-kekuatan tersebut di atas sederhananya adalah memaksakan kehendak pada sesuatu yang kita tidak mempunyai kuasa di dalamnya. Secara psikologis, tindakan menggunakan pengaruh seperti pelet ini adalah tindakan yang tidak percaya diri akan kekuatan fakta. Misalnya, jika tidak bisa mendapatkan perhatian atau hati wanita, maka kemudian orang-orang cenderung menggunakan bantuan media ini untuk mempengaruhi secara tidak sadar. Satu yang dapat dinilai dari hal ini adalah adanya sikap tidak percaya diri akan modal atau sumber daya yang dimiliki. Untuk seorang pria, contohnya ketampanan, kecerdasan, kekayaan, dan kepandaian mungkin bisa menjadi bekal untuk mendekati dan mendapatkan perhatian wanita. Namun, jika tidak memiliki modal-modal tersebut dan krisis kepercayaan diri, maka kemudian mereka akan menempuh jalan ini bergelut dengan mantra-mantra pengasih. Doti yang kurang lebih sama dengan paisangan di Mandar adalah ilmu yang sejatinya negatif digunakan untuk mengirimkan pengaruh buruk pada seorang sasaran dengan efek bermacam-macam yang menyakiti orang yang menjadi sasaran. Doti menurut penuturan Ua Unding, seorang seniman di Mandar yang pernah bersentuhan dengan dunia ini, adalah harus diperjalankan dalam sekali setahun untuk menemui korbannya. Jika kemudian ilmu doti tersebut tidak dijalankan, maka doti tersebut akan mengenai diri sendiri sang pemilik doti. Karena itu, ia harus menemukan korbannya jika tak ingin sang pemilik terkena efek negatifnya. Sejatinya akan banyak hal aneh yang akan terjadi jika ilmu doti ini didekati. Hal-hal di luar logika manusia bisa saja terjadi, karena itu para pelakunya cenderung aneh.
Orang-orang yang sakit hati dan kecewa biasanya adalah para pelaku ilmu ini atau mereka yang datang pada orang-orang yang memiliki ilmu ini untuk kemudian mengirimkan doti ini untuk menyakiti musuhnya. Jika seseorang belajar ilmu doti dan ia telah dapat melihat sesuatu yang mustahil dilihat oleh orang biasa, maka itu adalah tanda bahwa ia telah memiliki kemampuan doti yang biasanya didapatkan dari seorang guru. Lalu, haruskah melestarikan dunia yang telah kita ketahui memiliki efek negatif pada sesama manusia yang bertujuan untuk melemahkan atau menyakiti, bahkan kadang menghilangkan nyawa ini? Tidak kemudian bijak jika kita kembali mengambil peninggalan leluhur lalu mengaplikasikannya pada orang-orang yang tidak kita sukai. Beberapa mantra dan pengasih tersebut mungkin dapat kita tarik nilai-nilai positifnya. Ada nilai sugesti dan keyakinan yang mendalam pada sebutan mantra-mantra tersebut. Nilai ini yang seharusnya diambil dan dijadikan pembelajaran bagi generasi saat ini. Betapa kemudian leluhur begitu yakin akan beroleh efek, walaupun hanya dengan untaian kata yang kadang cukup aneh didengarkan. Nilai motivasi yang kuat juga adalah salah satu yang dapat diambil. Ada motivasi yang kuat di balik sebuah mantra pengasih yang diucapkan. Entah seperti apa proses mantra hingga menghasilkan sebuah efek dapat dijelaskan dengan akal sehat. Ia hampir tidak pernah bisa dirasionalkan. Namun, dari kata-kata mantra yang dalam ini, sering kita temukan sentrum atau pusat pengharapan. Bentuk doa yang begitu filosofis diutarakan dalam paduan kata menuju pada harapan terbentuknya pengaruh yang diinginkan. Ia kadang mengambil perumpamaan-perumpamaan alam seperti kekuatan angin, kekuatan air, atau bahkan kekuatan api. Ada mimpi yang diwujudkan dengan pengharapan pada bantuan-bantuan sifat alam untuk menggapai tujuan manusia. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang ilmu pelet dan doti mandar. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.